Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita tercatat di sini pertemuan ke-31 di pembahasan Kitab Tauhid karya Al-Imam Al-Mujaddid Syekhul Islam Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Di pertemuan malam hari ini kita akan memasuki terkait dengan bab tentang sihir, dan ini akan boleh sebutkan beberapa bab ya dalam masalah sihir ini, karena ada penjelasan pertama hukum sihir dulu di bab ini, bab umum. Kemudian nanti setelahnya ada bab terkait dengan jenis dari jenis sihir. Ya, nanti juga setelahnya lagi ada bab apa yang terkait dengan Al-Quran, dukun, paranormal. Nanti juga ada yang terkait dengan An-Nashrah. Ada beberapa bab mulai di malam hari ini, dan beberapa bab setelahnya semua tentang sihir. Beliau merinci tentang sihir ini disebabkan pertama, sihir merupakan nawaqidul Islam. Di antara sihir, di antaranya ada merupakan pembatal keislaman. Ini yang beliau sebutkan di sini untuk kita tahu, jangan sampai kita masuk dalam hal yang membatalkan Islam. Kemudian kedua, sihir ini banyak terjadi di masyarakat, sehingga belum tidak bawakan satu bab, belum membawakan di sini banyak bab, karena banyak sekali terjadi di kalangan awam yang terkait dengan sihir. Apakah sihir dengan menggunakan pelayanan dari syaitan, atau sihir menggunakan ramuan-ramuan? Karena sebagaimana nanti kita akan jelaskan, sihir itu ada dua. Ada dua bentuknya secara umum. Ada dua bentuk secara umum. Dan ini banyak terjadi, banyak dipakai, banyak digunakan di masyarakat awam, sehingga butuh diterangkan dengan jelas. Ya, karena juga alhamdulillah syariat juga terkait dengan hukum tukang sihir. Apapun jenis sihirnya itu dibunuh. Kalau menggunakan pelayanan setan, dibunuh karena murtad. Kalau dia menggunakan ramuan-ramuan, maka ini dibunuh karena ifsad, melakukan kerusakan di atas muka bumi, melakukan kerusakan di atas muka bumi. Ini hal-hal yang membuat beliau bawakan di Kitab Tauhid ini terkait dengan sihir, terkait dengan sihir. Qala al-mu'allif rahimahullah, babu ma ja'a fis sihri. Bab apa yang datang tentang sihir, yaitu berupa ancaman terhadap pelakunya. Demikian pula ini sihir itu menafikan tauhid, bahkan mengkafirkan pelaku. Ayat yang paling utama di sini, dan belum tidak sebutkan di atas secara lengkap masalah sihir ini, adalah firman Allah Subhanahu wa taala di surah Al-Baqarah 102. Wattaba'u ma tatlu syayatin ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatina kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihra
Ini jenis sihir. Mereka mengikuti apa yang dibacakan oleh setan di kerajaan Sulaiman. Sehingga bahkan orang-orang Yahudi berkeyakinan bahwa Nabi Sulaiman juga sihir. Nabi Sulaimanlah mengajarkan sihir. Karena memang Nabi Sulaiman meminta kepada Allah untuk berkuasa, memiliki kerajaan yang tidak dimiliki oleh orang sebelumnya dan setelah. Iya, beliau berkuasa atas kerajaan jin dan manusia. Beliau mengerti bahasa hewan, bahkan awan bisa beliau perintahkan. Bisa beliau perintahkan. Tidak diberikan kekuasaan seperti itu di orang sebelum dan setelahnya, dari para nabi dan para rasul serta para raja. Karena itu orang-orang Yahudi mengatakan Sulaiman ia menggunakan sihir. Padahal itu hal yang setan bisik-bisikan, sebar, sehingga orang-orang belajar juga sihir dari setan. Allah katakan, wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman. Mereka mengikuti apa yang dibacakan oleh setan-setan di kerajaan Sulaiman. Wa ma kafara Sulaiman. Sulaiman tidak kafir, tidak belajar sihir. Walakinna syayatina kafar. Akan tetapi setan yang kafir. Yu'allimuna an-nasa sihr. Mereka mengajarkan kepada manusia sihir. Nabi Sulaiman tidak pernah. Setan yang menggunakan kesempatan itu, yang membisikkan kepada orang bahwa Nabi Sulaiman menggunakan sihir. Kenapa dia bisa terbang dengan awan, angin bisa diperintahkan? Itu sihir dipakai. Setan yang mengajarkan kepada manusia. Adapun Nabi Sulaiman itu diberikan keutamaan oleh Allah. Bukan sihir, nyata. Sebagaimana Nabi Musa juga, ya, belum melempar tongkatnya dan menjadi ular, itu nyata, bukan sihir. Bukan sihir. Dan para ulama rahimahumullah seperti Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, sihir itu di dalam pandangan syariat ada dua. Pertama, ada sihir berupa uqad, waruko, berupa pokok, ikatan-ikatan, dan bacaan-bacaan. Bacaan itu bisa berupa qiraat, bacaan memang yang dimengerti, kadang juga berupa tolamis, tolasim. Kadang juga berupa tolasim. Tolasim bahasa Arab, bahasa kitanya apa itu? Yang pakai kode-kode. Apa itu? Yang angka-angka tidak jelas. Apa disebut itu? Hah? Apa itu disebut? Rumus-rumus begitu. Iya. Raja. Apa itu raja? Itu. Baik. Iya. Sama, raja juga apa itu raja? Nanti orang tidak mengerti juga kita bilang raja. Apa itu ya? Apa yang bagus diterjemahkan ini tolamis? Iya, dari tolas. Dia berupa tulisan-tulisan, simbol-simbol, hanya mereka yang tahu. Iya, seperti yang belum bilang tadi. Iya, raja. Intinya ini kadang juga berupa jimat yang sudah lewat, tapi ini untuk sihir, bukan jimat biasa. Bukan, kalau yang telah lewat itu jimat penangkal. Kalau ini dia pakai jimat untuk sihir. Untuk sihir, beda ini. Iya, dia biasa, iya, kode-kode yang hanya mereka yang baca, mereka yang tahu. Ada yang ucap apa itu? Siapa yang punya ucapan tadi? Iya. Jadi ini simbol-simbol intinya yang kita sendiri tidak tahu baca, mereka yang tahu.
Mereka lah yang tahu. Ini jenis sihir yang pertama. Jenis sihir yang ini biasanya itu mereka menggunakannya dan mendapatkannya dari syaitan. Inilah yang dibacakan oleh setan di mulki Sulaiman, di kerajaan Sulaiman. Bacaan-bacaan dan tulisan-tulisan berupa simbol yang dengannya nanti mereka pakai untuk tiup. Dia ikat dulu bukulnya, kemudian dia tiup dengan membaca simbol-simbol tadi, dengan membaca bacaan-bacaan tadi. Ketika dia membaca, maka setan memenuhi janji kepada pengikutnya, kepada walinya tadi. Ini jenis sihir yang pertama. Sihir yang seperti ini tidak ada silang pendapat para ulama rahimahumullah akan kafirnya, karena dia pasti ada melakukan penghambaan terhadap setan untuk mendapatkan itu. Makin kuat penghambaannya terhadap setan, maka makin kuat pengaruh sihirnya. Tentunya biidznillah, dengan izin juga dari Allah. Dengan izin juga dari Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk menguji manusia juga. Ketika sihirnya berpengaruh, itu untuk menguji manusia juga. Apakah dia akan takut kepada tukang sihir, atau dia akan bersandar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu Allah katakan di Quran tadi, di surah Al-Baqarah itu ayat 102, Allah katakan, wa ma hum bidarrina bihi min ahadin illa biidznillah. Mereka tidak bisa memberikan darar kepada seorang pun kecuali dengan izin dari Allah. Iya. Terus kenapa sihir itu, kalau memang itu tidak membahayakan, kenapa diajarkan dan bahkan tersebar ini? Tentunya seperti yang dikatakan di kerajaan Sulaiman yang mengajarkan sihir itu, berkata, innaman nahnu fitnah fala takfur. Kami ini ujian, jangan kamu kafir dengan mengikuti apa yang kami baca. Ini ujian, ini cobaan. Iya, dari sini nanti ditahu siapa yang berpegang dengan Allah dan siapa yang malah berpaling ke sihir. Yang malah berpaling ke sihir. Yang mana orang yang berpaling ke sihir dan mengarah ke sihir dan berpaling dari Allah, ini tentunya tidak ada bagiannya di akhirat. Tidak ada bagiannya di akhirat. Allah Subhanahu wa ta'ala telah katakan, walaqad alimu laman ishtarahu malahu fil akhirati min khalaqa. Sungguh orang-orang yang mempelajarinya, mereka tahu bahwa nanti di akhirat tidak ada bagiannya. Apa maksudnya tidak ada bagiannya? Banyak tafsir dari para ulama rahimahumullah ta'ala terkait dengan yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka tidak punya bagian, tidak punya bagian. Al-Hasan Al-Basri beliau berkata, laisa lahu din. Orang yang seperti itu tidak punya agama. Orang yang seperti itu tidak ada agamanya. Orang yang percaya kepada tukang sihir, mempelajari sihir, tidak ada agamanya. Iya, tidak ada agamanya. Di dunia, di akhirat tidak ada bagian pahalanya, karena telah batal dengan sihir. Sihir yang ini kafir secara ijma, dan pelakunya dibunuh karena murtad oleh pemerintah. Oleh pemerintah. Sihir jenis kedua, ada sihir berupa udwiyah. Sihir berupa ramuan-ramuan yang membahayakan orang yang mengkonsumsi. Dia kasih ramuan membuat perutnya bengkak. Itu sihir juga, tidak ada bacaan-bacaan. Orang seperti ini tidak ada akadnya sama setan. Cuman dia pelajari ramuan yang membuat badan orang itu hancur. Iya, ramuan-ramuan yang membuat kaki bengkak, perut bengkak, yang mereka lakukan. Demikian pula ini pakai akokir. Akokir juga sama.
Iya, mereka istilahkan, kalau istilahnya kita di istilah syar'i, herbal. Kalau akokir itu. Tapi akokir tidak digunakan kepada herbal. Kalau herbal, tibun nabat. Kalau tukang sihir, mereka gunakan kata akokir. Ia yang memberikan pengaruh di badan bukan karena kerjasama dengan setan. Bukan karena kerjasama dengan setan. Murni. Berupa obat-obatan, ramuan-ramuan yang mereka buat untuk memberikan pengaruh terhadap seorang, apakah pada badannya atau pikirannya. Jenis ini ia tidak kafir karena dia tidak pakai layanan dari setan. Jenis ini dia tidak kafir, tapi dipastikan dia maksiat. Dia maksiat, dibunuh juga oleh pemerintah. Bukan karena murtad. Karena apa? Karena ifsad fil ard, karena melakukan kerusakan di atas muka bumi. Iya, dia membunuh orang dengan ramuannya. Bahkan dia memisahkan suami dari istrinya dengan ramuannya. Iya, dengan ramuannya. Kalau ini juga dibunuh, tapi ingat bukan karena kekafiran. Maka dari sini Syekh Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala beliau punya kesimpulan ya, bahwa tidak semua tukang sihir itu dikatakan kafir. Tergantung sihirnya apa. Kalau sihirnya pakai baca-baca, sihirnya menggunakan ya pelayanan dari setan, maka ini kafir. Tapi kalau sihirnya pakai ramuan-ramuan obat-obatan, maka ini sihir, tukang sihirnya belum kafir. Cuman ujungnya dibunuh atau tidak, sama-sama dibunuh. Sama-sama dibunuh. Karena tukang sihir itu melakukan kerusakan di atas muka bumi. Melakukan kerusakan di atas muka bumi. Iya. Dan kita sebagai muslim diperintahkan untuk berlindung dari jenis sihir apapun. Dari jenis sihir apapun. Semuanya masuk dalam firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Falaq. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Apa lagi? Gitu ya? Hah? Qul a'udzu birabbil falaq. Apa lagi? Hah? Min syarri ma khalaq, ini semua. Karena setelah ini terkait dengan sihir. Min syarri ma khalaq, semuanya kejahatan yang Allah cipta. Apakah sihir nanti pakai setan atau sihir pakai adawiyah? Semuanya masuk dalam kejahatan. Semuanya masuk dalam kejahatan. Wa min syarri ghasikin idza waqab, terus setelahnya. Wa min syarri naffatsat, ini yang paling inti. Wa min syarri naffatsati fil 'uqad, dan dari kejahatan, keburukan an-naffatsat, para perempuan-perempuan yang naffatsat, yang meniup dengan ada nafas, dengan ludah, disertai oleh ludah kecil. Fil 'uqad, di ikatan-ikatan. Di sini yang disebut perempuan karena kebanyakan yang melakukan sihir perempuan, walaupun ada juga laki-laki. Ini min babil ghalib. Ini dalam bab kebanyakan. Karena kebanyakan yang melakukan sihir perempuan. Karena setan paling mudah menggoda perempuan. Disebabkan karena perempuan kurang agama, kurang akal. Perempuan disebabkan dia paling mudah ditipu daya setan karena kurang agama, kurang akal. Iya, perempuan di atas mudah-mudahan dengar ya yang cerita. Inilah masalahnya dia, kurang agama karena tidak dengar lagi ceramah. Iya. Terus kurang akal sedikit ya. Iya. Ini masalahnya perempuan, jadi maklumi saja kalau perempuan di atas cerita terus. Iya. Ini hati-hati di perempuan disebutkan secara khusus di sini. Wa min syarrin naffatsat, dari kejahatan an-naffatsat, para perempuan yang meniup. Iya, fil 'uqad, di akad-akad yang dia lakukan. Iya, di benang-benang yang diikatkan, kemudian ditiupkan dengan ya tolasim tadi,
dengan membaca simbol-simbol ya, yang dia dapat dari setan. Ini kita diperintahkan untuk berlindung dengannya. Bahkan kita juga dianjurkan untuk berlindung dimanapun kita turun di sebuah tempat. Untuk menjaga diri kita dari min syarri ma khalaq, dari kejahatan apapun yang Allah cipta, dari kejahatan apapun yang Allah cipta, dengan membaca a'udzu bikalimatillahi tammat min syarri ma khalaq. Dan semua ini menunjukkan bahwa sihir itu nyata. Sihir itu nyata. Iya, bisa memberikan pengaruh. Kenapa saya katakan ini? Kan di sana ada orang mengingkari sihir. Tidak ada itu sihir. Seperti orang-orang filsafat. Orang filsafat tidak percaya sihir. Ya, kita sebenarnya gampang saja jawab. Kenapa Allah perintahkan untuk kita berlindung darinya? Kalau tidak ada. Ini karena ada, maka Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk berlindung darinya. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan di Quran bahwa sihir itu ada. Sihir itu ada. Banyak ayat Allah Subhanahu wa ta'ala ya, sebutkan di Quran. Sebutkan di Quran. Bisa kita lihat tadi surah Al-Baqarah 102. Kita juga bisa lihat ada di surat Toha 69. Allah katakan wala yuflihus sahir haitsu ata. Tukang sihir tidak akan beruntung. Kenapa disebutkan kalau tidak ada? Bagaimanapun dia datangkan, apapun yang dia datangkan, tukang sihir tidak akan dapat keberuntungan. Terus kalau tidak ada, kenapa dikatakan di Quran fayata'allamuna minhuma ma yufarriquna bainal mar'i wa zawji? Mereka belajar dari sihir apa yang membedakan antara seorang suami dengan istrinya. Mereka mempelajarinya. Sihir sorok, sihir yang membuat seorang istri berpisah, benci dengan suaminya, atau suami benci dengan istri. Itu diantara bentuk sihir. Itu disebutkan Quran. Ketika Quran menyebutkannya dan Sunnah menyebutkannya, berarti sihir itu memang ada. Sihir itu memang ada. Cuman dia tidak akan memberikan bahaya kecuali dari izin dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana seluruh apapun yang ada di langit dan di bumi ini, tidak ada yang bisa memberikan bahaya kepada kita kecuali atas izin dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang jelas kita tidak menengok pendapat orang-orang filsafat itu. Karena sihir ini benar adanya. Karena disebutkan di Quran, disebutkan oleh hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah itu beliau sebutkanlah ayat. Kemudian ya hadis dalam masalah ini. Wa qaulullahi ta'ala, dan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa laqad alimu laman ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq. Ini menjelaskan hukum sihir. Surah Al-Baqarah tadi yang 102. Sungguh orang-orang yang mempelajarinya ditakbir dengan membeli. Sungguh orang-orang yang membelinya tahu bahwa ketika mereka membeli itu tidak akan ada bagiannya di akhirat. Kenapa ditakbir dengan membeli? Semangatnya itu orang yang mempelajari seperti semangatnya orang yang menginginkan sebuah barang, dia beli, dia menawarkan. Itu ditakbir dengan itu. Iya, dan juga sebenarnya ditakbir dengan membeli karena dia menukar keyakinannya, keimanannya kepada Allah dengan kekafiran. Berarti dia membeli. Sejelek-jeleknya ini belian. Sejelek-jelek perdagangan adalah perdagangan yang kita menjual keimanan untuk mendapatkan kekafiran. Ini sejelek-jelek perdagangan. Perdagangan yang paling bagus adalah sebaliknya. Kita menjual diri, harta untuk mendapatkan agama Allah. Itu perdagangan yang paling bagus. Allah berfirman, hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum
Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Kata Allah, maukah saya tunjukkan kepada kalian sebuah perdagangan yang akan menyelamatkan kalian dari siksaan Allah yang pedih? Itu pertanyaan dari Allah. Mau nggak kalian saya tunjukkan kepada kalian perdagangan yang akan menyelamatkan kalian dari adabun alim, siksaan yang menyakitkan. Kemudian kata Allah, tu'minuna billah, yaitu perdagangan kamu beriman kepada Allah wa rasuli, dan rasulnya. Kamu berjihad di jalan Allah dengan hartamu dan jiwamu. Itu lebih baik bagi kamu jika kamu mengetahuinya. Ini perdagangan terbaik. Kalau kita korbankan dunia karena akhirat, itu perdagangan yang terbaik yang pernah kita lakukan. Iya, yang pernah kita lakukan. Ketika kita berani, ini barang saya jual, cuma ada cacatnya. Kita bilang begitu, jujur. Iya, itu lebih baik. Kita jujur begitu, karena kalau kita bohong berarti kita jual. Agama tak, karena agama tak menganjurkan amanah. Itu lebih baik. Lebih baik. Gara-gara kita jujur, kurang harga. Oh, kalau begitu kurang harga karena cacat. Lebih baik. Daripada kita bilang, ini barang bagus, ini asli. Ini pohon ini. Mau dia sembunyikan. Yang seperti ini dapat untung. Tapi kata Nabi, muhiqat barakatu bai'ihima, hilang berkah transaksinya karena dia tidak jujur. Sementara yang tadi jujur, sedikit untung, berkah. Ini masalah perdagangan yang dunia. Ini baru masalah yang tidak sampai jual agama, dalam artian tidak sampai kafir. Bagaimana ini sihir? Bagaimana ini sihir? Dia tukar keimanannya dengan kekafiran. Allah katakan sini dengan ayat ini bahwa tukang sihir kafir. Tukang sihir kafir. Karena Allah katakan, ma lahu fil akhirati min khalaq. Tidak ada baginya bagian di akhirat. Bayangkan, tidak ada bagian di akhirat. Di dunia bisa saja dapat karena sihirnya dapat, tapi di akhirat tidak ada bagiannya. Ini sekali lagi menunjukkan bahwa tukang sihir itu kafir berdasarkan ayat ini. Kemudian beliau berkata, wa qawluhu, dan firman Allah, dan ini sudah lewat sebelumnya. Ini ayat yu'minuna bil jibti wat taghut. Mereka beriman kepada al-jibti dan taghut. Kalau Umar berkata, al-jibtu as-sihir, sihir. At-taghut as-syaitan, taghut setan. Mereka lebih percaya kepada tukang sihir dan setan daripada Allah Subhanahu wa taala. Waqala Jabir, berkata Jabir, at-taghut kekuhan. Bahkan kata Jabir, taghut adalah al-kuhan, dia dukun. Mereka percaya kepada dukun, sihir dan dukun. Kana yanzilu alaihimu syaitan fi kulli hayyin wahid. Dulu, bahkan sampai sekarang turun kepada mereka setan. Setiap kampung pasti ada satu. Setiap kampung selalu ada itu tukang sihir. Selalu ada tukang sihir. Kenapa? Setan yang merusak keyakinan manusia di sini, yang menginginkan kekafiran. Karena setan adalah selalu tentunya mencari pengikut yang mengikutinya, yang akan masuk bersamanya ke dalam neraka al-jahim.
Dan kalau dibandingkan muslim dengan kafir, yang banyak menggunakan sihir adalah Yahudi. Kata Syekh Ibnu Taimiyah rahimahullah, wal yahud kanu min aktsarin nasi ta'alluman di sihir. Orang Yahudi manusia yang paling banyak mempelajari sihir dan menggunakan sihir. Bahkan Nabi SAW kita tahu kan, di antara sakit yang beliau sakit dan meninggal dengannya, itu kan kena sihirnya orang Yahudi. Itu karena disihir oleh orang Yahudi. Iya. Disihir oleh siapa? Labid Ibn Asam. Beliau disihir lewat kambing, masakan kambing yang dia kirim ke Nabi, pahanya. Iya, kan Nabi makan karena pemberian sembelihan Yahudi halal. Nabi menerimanya, ternyata di dalamnya ada sihirnya. Ada sihirnya. Iya. Maka yang paling banyak menggunakan sihir itu Yahudi. Yang paling banyak mempelajari sihir Yahudi. Bahkan mereka, kata Syekh Ibnu Taimiyah, wa yad'una anna Sulaiman 'allamahum iyah. Bahkan mereka mengaku Sulaiman yang mengajarkannya. Ini bukan sihir kafir ini, karena Sulaiman yang mengajarkan kami. Naudzubillah. Iya, ini dilihat. Ada muslim tentunya juga, karena Nabi telah kita baca hadisnya bahwa muslim akan mengikuti mereka juga. Iya, akan mengikuti mereka. Kemudian beliau bawakan hadis. Hadis ini menunjukkan bahwa kita sebagai muslim harus menjauhi yang namanya sihir, tidak boleh kita masuk sedikit pun di dalamnya, kan ini adalah perkara yang membinasakan. Kata beliau rahimahullah, wa Nabi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ijtanibus sab'al mubiqat. Qalu ya Rasulullah wa ma hun? Qala asyirku billah was-sihr, nomor 2. Wa qatlun nafsil lati haramallah illa bil haqq wa aklur riba wa akli malil yatim wa tawalli yaumaz zahfi wa qatlul muhsanatil ghafilat al mu'minat. 7. Kata Nabi SAW, jauhilah 7 perkara yang membinasakan. Jauhi 7 perkara yang membinasakan. Para sahabat bertanya, apa itu wahai Rasulullah? Beliau berkata, syirik kepada Allah. Syirik itu membinasakan dunia akhirat. Itu yang pertama dan kita sudah tahu bahayanya. Yang kedua, wasih. Nomor 2 urutannya lebih atas daripada membunuh jiwa yang diharamkan. Sihir. Setelah syirik, kebahayaannya sihir dan membunuh jiwa yang Allah haramkan kecuali dengan haknya, memakan riba, memakan harta anak yatim, berpaling saat berperang, saat di medan perang, menuduh perempuan baik-baik dengan berzina, menuduh perempuan yang terjaga, bukan perempuan pezina, tapi dituduh berzina. Ini juga termasuk perkara yang membinasakan. Poin kita adalah nomor 2. Nabi berkata, ijtanibu as-sab'al mubiqat. Jauhi 7 yang membinasakan ini. Kata Syekh Shalih Al-Fauzan ketika beliau komentari hadis ini, hadis yang kita bacakan tadi, ya. Ma yustafadu minal hadis. Apa yang diambil faedah dari hadis ini? 1. Tahrimus syirik, haramnya syirik. 2. Tahrimus sihir, haramnya sihir. 3. Tahrimu qatlun nafsi bighairi hak, haramnya membunuh jiwa tanpa hak. 4. Ya, yang berikutnya tahrimu riba, haramnya riba, wa adim khatari, dan besarnya bahayanya. Kemudian yang berikutnya tahrimul ittida ala malil aitam, haramnya melampaui batas terhadap harta anak yatim. Kemudian berikutnya tahrimul firar minaz zahabi, haramnya lari dari medan perang. Iya. Kemudian juga haramnya al-qatfu bizina wal liwat,
haramnya menuduh seorang perempuan berzina atau seorang telah melakukan liwat, melakukan liwat suka sesama jenis. Ini dari hadits ini. Kemudian kata beliau an Jundub marfu'an, dari Jundub secara marfu. Kalau beliau berkata haddus sahir, hukuman terhadap tukang sihir, darbatun bisayf, dipenggal kepalanya. Iya, itu dihukum yang kita sudah sebutkan di awal, dipenggal kepalanya. Tapi pemerintah, dan sampai sebentar pulang kita gorok orang, itu kekacauan yang terjadi. Ini yang melakukannya pemerintah. Iya. Ini hadis rawahu Tirmidzi wa qala sahih annahu mauquf. Hadis ini riwayat Tirmidzi dan belum berkata yang benar ini ucapan Jundub. Dan kalaupun ucapan Jundub tidak ada masalah, kan ucapan ini tidak diucapkan kecuali dari wahyu. Dari wahyu. Haknya tukang sihir adalah dipenggal lehernya. Kemudian beliau berkata bahwa fi Sahih Bukhari, di dalam Sahih Al-Bukhari, an Bajala ibn Abdah, dari Bajala ibn Abdah radhiyallahu taala anhu qala, beliau berkata kata Umar ibn Khattab, waktu beliau jadi khalifah, Umar ibn Khattab mengirim tulisan kepada para gubernurnya, aniktulu kulla sahir wa sahirah, untuk membunuh setiap tukang sihir laki-laki dan perempuan. Umar di masanya, makanya beliau ditakuti oleh kafir, bahkan oleh bangsa jin. Setan kalau Umar lewat, tidak berani lewat di jalan yang sama. Iya, karena hukumnya dia terkait dengan tukang sihir dibunuh, laki-laki ataupun perempuan. Kalau dia pun berkata faqatalna thalatha sawahid, dengan surat ini kami membunuh, termasuk kami membunuh 3 tukang sihir. Ini praktek langsung atas perintah dari pemimpin waktu itu. Atas perintah dari pemimpin waktu itu. Wasahha dan telah sahih an Hafsah, dari Hafsah, ini hadis terakhir, ini kisah terakhir yang belum sebutkan. Sahih dari Hafsah, istri Nabi kita, annaha umirat biqatli jariyatin laha saharatha fakutilat. Belum memerintahkan untuk membunuh pelayan perempuannya yang telah menyihirnya. Istri Nabi juga disihir. Iya, maka dia pun dibunuh. Ini menunjukkan apa yang dikatakan oleh Jundub tadi benar adanya. Bahkan Umar juga begitu, istri Nabi juga begitu. Yang menunjukkan apa yang kita katakan di awal, bahwa tukang sihir, sihirnya pakai ramuan atau sihirnya pakai pelayanan setan, itu adalah dibunuh. Iya. Wakada kata beliau sahaan Jundub, demikian telah sahih dari Jundub. Qala Ahmad, berkata Ahmad, an thalathatin min ashabin Nabi, ini telah sahih dari 3 sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam akan hukum tadi bahwa tukang sihir itu dibunuh. Ini selesai bab pertama, penjelasan terkait dengan hukum sihir, mempelajarinya, dan hukum tukang sihir. Sudah masuk waktu? Belum? Kita baca sini pertanyaan. Apakah wanita banyak masuk neraka? Iya. Nabi bilang, bukan saya. Nabi bilang. Nabi pernah beberapa tempat beliau bilang itu. Pernah beliau sholat, ia memandang ke kiblat, Allah memperlihatkannya surga dan neraka. Ternyata kebanyakan penduduk neraka perempuan. Juga beliau waktu khutbah Id, beliau kan menyuruh, memerintahkan kalau Id itu keluar laki-laki dan perempuan ke lapangan. Bahkan gadis-gadis yang berada di pingitan diperintahkan untuk dibawa keluar. Perempuan bahkan yang tidak punya jilbab, Nabi bilang pakaikan jilbab, kasihkan.
Bahkan perempuan yang haid disuruh juga pergi ke lapangan. Iya, ini hari Id. Dan Nabi SAW khutbah di laki-laki, bersandar kepada Bilal. Bersandar kepada Bilal. Tentunya dulu kan tidak ada pengeras suara, tidak didengar oleh jemaah perempuan di belakang. Maka setelah di laki-laki, belum pergi ke jemaah perempuan dan belum menasihati para perempuan. Di antara nasihat beliau adalah tasaddaqna, bersedekahlah kalian. Fa inni ra'aitu aktsarahunna hatabu jahannam. Karena sungguh saya melihat kebanyakan kalian adalah jadi bahan bakar neraka jahannam. Nabi yang bilang. Maka hendaklah hati-hati ibu-ibu di atas. Iya. Karena kebanyakan perempuan, kata Nabi SAW, menjadi bahan bakar api neraka. Iya. Maka waktu itu di antara kejadian ketika Nabi menganjurkan itu dan mereka pahami ucapan Nabi itu, kata Bilal, maka mereka pun mulai buka antingnya. Dia lemparkan ke sarungnya Bilal. Dia buka kalungnya, dia buka cincinnya. Karena mendengar itu. Karena Nabi bilang sedekahlah, karena sedekah itu bisa menjaga seorang perempuan dari neraka. Iya, sedekah adalah hal yang sangat menjaga perempuan dari neraka. Walaupun laki-laki juga dianjurkan bersedekah, cuma laki-laki lebih banyak amalan yang bisa dia lakukan. Cuma perempuan kan terbatas dengan lemahnya mereka, terus juga ada haknya suami. Kadang suaminya tidak membolehkan mereka, maka mereka dianjurkan untuk bersedekah. Dianjurkan untuk bersedekah karena semua orang mampu bersedekah. Bahkan kata Nabi, walau bisikit tamro, walaupun dengan sepotong kurma. Ya, kalau tidak bisa, maka tahan ucapan. Di atas ini penting ya. Kalau tidak bisa bersedekah, jangan cerita. Dengar taklim, jangan mengganggu orang lain. Jangan mengganggu orang lain. Semoga didengar ya. Alhamdulillah, didengar ya, Ahwat. Mantap. Alhamdulillah. Lama-lama orang tidak mau hadir taklim saya. Baik, berikutnya lagi. Apakah boleh balas chat customer saat berada di masjid? Kalau penawaran barang, enggak. Iya, kalau dalam masalah menanyakan barang, kemudian kita kasih tahu harganya, enggak. Karena itu pengantar ke transaksi. Karena pengantar ke transaksi sama dengan hukum transaksi. Dia tidak boleh. Karena hukum kaidahnya adalah al-wasail laha ahkamul maqasid. Pengantar itu memiliki hukum maksud. Pengantarnya itu mengambil hukum maksud. Kalau akan mengantarkan ke jual beli nanti, kecuali kita bisa bilang ke customer, tunggu, saya lagi di masjid. Apakah kita tunggu atau tunggu saya keluar? Kecuali kita bisa bilang, tapi kan kadang kita tidak sadar. Kadang kita juga berpikir, weh, gimana ini lari? Kan kadang kita bilang begitu. Atau kadang kita malu bilang, saya lagi di masjid. Gara-gara pelanggan. Nah, ini masalah. Makanya kalau memang kita tidak bisa tahan itu, kita tidak buka ruang itu. Jangan dibuka ruang itu. Jangan dibalas. Jangan dibuka dari awal. Nanti keluar baru kita buka. Tapi Ustaz, akhirnya dia ambil di orang. Bukan rezeki. Bukan rezeki, gampang saja. Karena walaupun kita chat di masjid, kalau bukan rezeki kita, dia akan ke orang. Tapi kalau memang rezeki kita, tidak akan lari. Tidak akan lari. Iya, wallahualam. Ini butuh saja kita sadar sedikit. Karena orang muslim itu tidak melakukan hal yang mengantar ke pelanggaran. Sebagaimana mereka dianjurkan untuk melakukan hal yang mengantar kepada ketaatan. Itu dianjurkan sekali. Walaupun kita tidak bisa melakukan ketaatan, tapi dianjurkan sekali untuk menunjukkan orang kepada ketaatan. Bahkan Nabi bilang, ad-dal alal khairi kafa'ilih. Yang menunjuki orang kepada sebuah kebaikan sama dengan pelaku kebaikan.
pahalanya. Sama juga berarti adal penunjuk kepada dosa tafa'il. Seperti pelaku dosa itu. Na'udzubillah. Makanya kita selalu itu memperhatikan wasilah. Orang beriman itu pikirannya bukan yang di sini saja, tapi ke depan. Kalau saya lakukan ini, apa ke depannya? Itu orang beriman. Dia selalu pikir. Karena asal perkara mubah, asalnya begitu. Tapi kalau mengantar kepada yang haram-haram, mengantar ke makruh-makruh, sebagaimana kalau mengantarkan ke wajib-wajib, kalau mengantarkan kepada yang sunnah adalah sunnah. Maka diperhatikan itu. Wallahualam. Bagaimana hukum menulis nama mayit di atas kuburan? Karena saya pernah mendengar di YouTube, Nabi melarang menulis nama di atas kuburan karena bisa gulu. Alhamdulillah. Sudah kita dengar, kenapa kita tanya? Iya kan? Jadi apa yang kita dengar di YouTube itu benar adanya. Nah, Nabi SAW ma'ayyujassos al-kubur wa ayyujlas alaihi wa ayyuktab alaih. Nabi SAW melarang untuk cat kuburan. Nabi melarang untuk duduk di atas kuburan. Nabi melarang untuk menulis di kuburan. Iya, tidak perlu kita tulis. Kalau memang tanda, tidak apa-apa kasih tanda. Boleh kasih tanda. Kuburan. Boleh. Nabi kasih tanda kuburan. Cuman yang tidak boleh adalah menulisnya. Kita bukan hanya nama, tanggal wafatnya juga. Muncul lagi ulang tahunnya lagi. Betul-betul kita. Iya, ini sudah buang-buang harta. Buang-buang harta, kemudian melahirkan lagi nanti pelanggaran berikutnya. Akhirnya setiap tahun makin ingat, setiap tahun lagi nangis. Karena kita ingat lagi, hari ini meninggal bapakku, hari ini meninggal mamaku. Nah, sudah beda hidup, sudah beda alam. Dengan kita mengingatnya, dia tidak bisa hidup kembali. Dia tidak bisa hidup kembali. Maka kata Nabi SAW kepada seorang perempuan yang menangisi anaknya meninggal, litasbiri liwalitah tasib. Hendaklah kamu bersabar dan mengharap pahala dari Allah. Karena kamu berkeluh kesah, hendak membuat anakmu itu kembali datang. Dan hendak kamu harap pahala. Harap pahala dari musibahmu. Itu yang dianjurkan oleh Nabi SAW kepada perempuan waktu itu dan kepada seluruh kita kaum muslimin setelahnya. Ustaz, saya dan suami sudah setahun ini sering bertengkar. Suami adalah pengajar dan sering dijamu makanan oleh santri wanita tua dan muda. Bagaimana saya mengingatkan suami agar hati-hati untuk menerima makanan dari orang? Beliau selalu marah jika saya mengingatkan, walaupun dengan nada lembut. Masya Allah. Gimana ini, saudara? Iya. Ini yang masalah pertama sebenarnya. Alhamdulillah kita tentunya dalam masalah rumah tangga itu memang harus ada saling mengingatkan. Bahkan itu dihukumi, dimasukkan dalam hal yang wajib. Nabi saja diperintahkan oleh Allah, wa'mur ahlaka bis shalah. Perintahkan keluargamu untuk sholat. Nabi ini, tentunya keluarga Nabi tidak sholat, atau bermudahan untuk tidak sholat, atau malas-malasan. Tentunya tidak. Tapi tetap Allah katakan, karena ini sebagai pengajaran kita umatnya. Ini isyarat bahwa harus ada namanya amar ma'ruf di keluarga. Harus ada amar ma'ruf di keluarga. Kemudian untuk perempuan ini, untuk istri yang ini, sabar. Karena ada lanjutannya itu ayat. Wastabir alaiha. Dan bersabarlah atasnya. Karena para salaf, para ulama terdahulu berkata, azhadun nas bil alim ahlan. Orang yang paling tidak menerima nasihatnya seorang alim adalah keluarganya sendiri. Harus antum paham itu. Iya, antum kira saya ustaz, enak di setel itu istri di rumah? Belum tentu.
Makanya biasa saya suruh, Trio, ada pengajian Ustaz, Abu Darda, Ustaz, hadir di sana. Daripada kita tidak didengar. Kan curhat saya ini ya. Iya. Maksudnya ini contoh, saya merasakan itu yang dibilang oleh seorang salaf dulu. Lama mereka bilang itu. Makanya itu isyarat di ayat tadi. Kenapa kita disuruh bersabar? Padahal keluarga tak sendiri. Sebenarnya kan keluarga tak adalah yang paling pertama menerima. Tapi ini takdir. Makanya Allah katakan sabar atasnya. Karena yang paling zuhud terhadap ilmu yang kita miliki adalah orang paling dekat dengan kita. Istri, kalau suaminya kasih tahu. Suami, kalau istri yang kasih tahu. Yang paling menolak nasihat kita adalah orang paling dekat. Anak, kalau bapaknya kasih tahu, kalau ibunya kasih tahu. Orang kasih tahu tidak perlu ngomel-ngomel. Dia terima. Kenapa ibu bapaknya harus terbang panci? Kan begitu. Begitu. Itu harus kita pahami. Makanya isyarat di sini. Sabar saja. Sabar saja. Supaya ini tidak lahir yang namanya bertengkar. Bagi istri. Bagi suami. Ya, kalau itu melahirkan kecemburuan terhadap istri, jangan dilakukan. Jaga perasaan istri. Kita ini suami harus menjaga perasaan istri. Kalau itu membuat istri tersakiti, jangan melakukan hal yang membuatnya tersakiti. Kalau dia taat. Kalau dia taat. Kecuali dia durhaka, bisa dikasih pelajaran. Tapi kalau dia taat, tidak boleh. Allah berfirman, fa in ata'anakum fala tabghu 'alaihinna sabila. Jika dia mentaati kalian, jangan mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Jangan, kalau ini menyusahkan istri tak, jangan dilakukan. Ya, jaga itu, jaga perasaan. Nabi SAW pernah ada istri beliau kirim makanan. Iya. Nabi lagi di rumah Aisyah. Datang bawa pelayannya. Oh, dia pukul tangan. Aisyah yang pukul tangan. Apakah Nabi marah-marah kepada istrinya? Kenapa ini begitu? Enggak. Beliau cuma bilang, cemburu ibu kalian. Beliau cuma kata, ini cemburu. Dan setelah itu beliau jaga. Beliau jaga. Dan beliau anjurkan kita semua suami itu untuk berbuat baik kepada keluarga. Walaupun dia banyak kekurangannya. Kan namanya orang kita sudah saling tahu nih. Iya. Sudah saling tahu ini. Kalau orang suami istri pasti sudah saling tahu, makanya mereka berkelahi mami setelahnya. Iya, beda kalau orang sana yang maksiat, pacaran. Nah, antum lihat orang kalau pacaran tak? Di motor, tidak ada orang pelukan seperti itu suami istri. Tapi kan setan tak? Pelukan seperti mami mau makan. Kenapa bisa begitu? Karena begitu manis begitu. Diperindah oleh setan. Kalau kita ini sudah halal, setan bagaimana memperjeleknya? Makanya itu tadi, kadang mudah sekali tersinggung, mudah saling tidak memahami. Nah, inilah yang dibutuhkan. Nabi SAW menganjur, melihat sikap itu belum praktekkan, belum katakan, iya, istausu bin nisa'i khair. Nasihati istri itu dengan baik, lemah lembut, tidak boleh marah-marah. Iya. Kecuali dia durhaka, bisa setelah nasihati dengan baik, bisa ranjang, bahkan boleh dipukul nanti setelah nasihati dengan baik. Itu yang dikatakan oleh Nabi. Dan Nabi katakan, khairukum li ahlihi, wa ana khairukum li ahli. Orang yang paling baik di antara kalian adalah orang yang paling baik terhadap keluarganya, istrinya. Ini terhadap suami ini. Kita semua ini. Orang yang paling baik di antara kita ini adalah orang yang paling baik terhadap istrinya kita. Dan Nabi bilang, ana khairukum li ahli. Saya adalah orang paling baik di antara kalian terhadap keluarga. Maka Nabi SAW, Masya Allah, perkara-perkara yang mubah, dia mubahkan istrinya. Dia mubahkan istrinya. Pernah ada yang main pedang di masjid. Aisyah, sepertinya dia mau menonton. Maka Nabi bertanya kepadanya, kamu mau nonton? Mau lihat itu?
Aisyah berisyarat bahwa ia mau. Maka Nabi menyuruhnya untuk nonton di belakangnya. Belum melindunginya. Itu dimubahkan. Dimubahkan. Kita ini kadang kalau sudah kenal dakwah diajak, ada kita pergi belanja dulu, masuk mall satu kali. Kau itu pakai cadar ke mall. Maksudnya jalan-jalan ke pantai aja juga. Siapa mau ke lomba lari itu apa aja? Sudah kita pernah lakukan. Nabi saudara lomba lari dengan Aisyah 2 kali lagi. Gimana caranya? Bapak keras sekali. Ini kan perkara-perkara yang mubah, memberikan kebahagiaan kepada istri. Jangan sampai itu kor-koran terus. Kalau datang kita karena datang kita kasih kesenangan. Kita mau terus dikasih senang. Kan itu semua menunjukkan tadi itu kita sebagai suami tidak boleh begini, tidak boleh ini. Iya, kalau istri di situ tidak suka jangan dilakukan. Jangan dilakukan. Tidak enak sama orang tapi kasih tahu nih orang. Saya jaga perasaan istriku supaya tidak dilakukan lagi. Tidak dilakukan lagi hal tersebut. Wallahualam. Jaga perasaan pasangan itu penting daripada kita menjaga perasaan orang lain. Iya, perasaan para janda dan para gadis. Dan seorang kadang begitu lebih menjaga perasaan orang lain daripada istrinya. Iya. Kalau ke warkop baiknya Masya Allah. Dah ke pasar baiknya. Pakai parfum. Ke rumah baik. Tidak pakai parfum. Nabi ditanya oleh Aisyah ditanya, kalau Nabi masuk rumah apa yang paling mulai dia lakukan? Belum bersihkan mulutnya. Bersihkan, jangan sampai sebentar. Masukin, cium istri. Wah, bau naga mulut tak. Kan tidak bagus. Sementara kalau keluar kita, Masya Allah. Kita mandi kita. Kalau keluar, taruhnya kalau ke dalam, harus. Ibnu Abbas belum berhias untuk istrinya. Sebagaimana belum cinta istrinya berhias untuknya. Belum berhias, cukur. Bersisir. Diperhatikan bentuk rambut. Kadang kita kalau sudah menikah selesai laku maki. Rambut tidak pernah kita pedulikan, gondol terus. Tidak pernah. Padahal istri suka tahu sekali-sekali rambut berbentuk. Sampai ada orang bilang ke suaminya, sampai ke saya, tidak bisa kayak itu, kita seperti dulu rambut tak berbentuk sedikit. Sekarang gondol terus makin dilihat botak. Kasih bentuk-bentuk supaya sedikit masuk di rumah ada pandangan. Gagah suamiku ternyata. Paham? Nggak pernah aja. Kita ini masalah. Alhamdulillah. Wallahualam. Kemudian sini, apakah meletakkan buku di tempat yang rendah, misalnya di lantai saat belajar, itu termasuk hal yang membuat ilmu tidak berkah, Ustaz? Tidak. Tidak masuk. Yang tidak berkah itu adalah kita menelantarkan ilmu. Kalau kita tidak melantarkan ilmu, meletakkannya di tempat-tempat najis. Kan kalau masjid kan tidak najis. Kan tidak semua tempat kita bisa letakkan di atas. Kadang kita di tengah, lagi stop panjang, kenapa kita letakkan di bawah? Tidak apa-apa, kan ini kan bukan najis. Bukan najis, kita juga tidak menginjak-injaknya. Wallahualam. Ustaz, apakah jambang termasuk jenggot? Apa jambang? Jambang. Dan bilang sini jambang. Apakah jambang termasuk jenggot? Jambang tanpa buang air. Masa termasuk jenggot? Ini jambang kayaknya ya. Dan adakah rukso untuk boleh memotongnya? Tergantung ya. Kalau jambang ini, kalau dia dari tulang rahang ini, itu dibilang jambang, itu dibilang jenggot. Kalau adapun di atasnya itu bukan. Rambut yang panjang ke bawah dari atas bukan, tidak masuk. Tidak masuk. Jadi jenggot itu yang di tulang rahang dari sini. Ke sini. Makanya ini dilihat sini nih, batasannya. Kalau kita goyang rahang bawah itu dibilang jenggot. Itu yang dibilang jenggot. Itu termasuk dalam
jenggot. Adapun yang tumbuh dari atas memanjang ke bawah, bukan. Bukan sebagian orang dia simpan ya, akhirnya tidak bagus ke pandangan nih. Dia cukur baru sini dia tersimpan ke bawah. Enggak, itu enggak masuk jenggot kalau yang di sini dari atas ke bawah. Iya, jenggot itu yang sini, tulang rahang taiknya ke atas sini. Ada batasannya di sini. Kita sentuh ini, ada batasan. Iya, itu yang masuk dalam jenggot. Wallahualam. Apakah ada keringanan? Tidak ya. Yang ada keringanan itu yang ini. Yang di tengah ini. Apa namanya ini? Dan ya. Kumis dan jenggot. Iya. Saya juga baru tahu ilmunya itu ya, dan dia namanya. Kan dia bilang kumis dan jenggot. Iya. Ini yang tidak ada nasnya. Yang tengah ini. Sehingga kalau ada orang biarkan, tidak masalah. Ada orang cukur, tidak masuk dalam jenggot. Karena ini bukan bagian darinya. Iya, kan dia tidak di tulang ini tadi, kan dia di bibir. Dia di bibir, di bawah. Makanya sebagian ulama mengatakan lebih hati-hati kalau mau, ya biarkan. Tapi siapa yang mencabutnya, ya, tidak masalah. Atau memotongnya. Ada yang meringankan itu. Karena ada yang memasukkannya, dia bukan bagian dari jenggot. Insya Allah tidak jadi adzan kita ya. Kita lanjut saja dulu sedikit. Mohon penjelasan Ustaz tentang amalan-amalan sunnah yang dilakukan bila hendak tidur. Wudu itu amalan sunnah bila hendak tidur. Ya, kita berwudu, kita membersihkan tempat tidur. Karena jangan sampai ada sesuatu nanti yang kadang membahayakan kita saat tidur. Kemudian kita dianjurkan tidur, ya. Sebelumnya kita baca doa tidur, boleh doa pendek dan boleh yang panjang. Yang pendek adalah Bismika Allahumma amutu wa ahya. Paling pendek itu ya. Kemudian kita membaca ayat kursi. Ayat kursi. Kalau diikutkan dengan 3 kul, tidak apa. Iya. Untuk 3 kul, kita meniup tangan dan dengan ludah kecil dan mengusap badan yang kita dapat. Yang kita dapat, disunahkan. Kemudian berbaring, kita dianjurkan berbaring dengan sisi kanan. Berbaring dengan sisi kanan. Iya. Dan tidak boleh berbaring tengkurap. Iya, kalau terlentang, tidak apa-apa. Terlentang, tidak mengapa. Iya. Berbaring sisi kanan, itu disunahkan. Ke kiri mubah, ke kiri mubah, cuman tidak boleh tengkurap, tidak boleh kita tidur menghadap ke bawah. Iya, itu hal-hal yang disunahkan dalam tidur. Iya, dalam tidur. Wallahualam, itu yang bisa kami ingat. Pertanyaan terakhir ini, Ustaz, bagaimana menasihati orang yang sudah belajar dan mengikuti ta'lim dan mengetahui bahwa musik itu haram, tapi dia selalu saja mengikuti siaran televisi yang menyiarkan acara dangdutan, di mana ada musik-musik dan penyanyinya terbuka aurat. Iya, alhamdulillah kalau orang seperti itu ingatkan kembali, karena mukmin itu kan pelupa kadang. Bukan kadang, memang Nabi bilang begitu. Innal mu'min nasa'an. Mukmin itu pelupa. Diingatkan saja bahwa bisa dengan kasih tahu itu tidak boleh. Boleh juga kita bentuknya bertanya, bukankah itu diharamkan? Kalau diterima alhamdulillah, kalau tidak diterima ya doakan saja hidayah, karena kadang seorang itu futur. Ya, kadang seorang itu futur. Doakan saja hidayah untuknya dan tetap bersamanya. Kita ingkari maksiatnya itu, tapi kita tidak menjauhi. Kita tidak menjauhinya. Karena kadang kalau kita tambah menjauhi, orang semakin menjauh dan futur. Wallahualam, kita cukupkan dulu. Mohon maaf atas banyak kekurangan atau banyak yang disinggung. Ahwat mungkin tersinggung sekali ya. Dan kita sebut namanya karena masih ada cerita sedikit. Alhamdulillah di atas. Tapi mudah-mudahan begitu memang. Alhamdulillah
sabar saja. Mau apa? Iya, sabar saja. Tidak ada jalan lain ini untuk menghadapi perempuan. Kuncinya satu saja, sabar saja. Iya, kan tidak bisa juga kita hilangkan perempuan di bumi ini. Nah, kita butuh. Iya, jadi sabar saja. Sebagaimana juga perempuan ya sabar menghadapi kita ini. Alhamdulillah. Kita cukupkan dulu. Subhanallah. Hamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.